Jauh di jantung hutan Kalimantan, tersembunyi sebuah kampung yang namanya bahkan tak lagi disebut oleh penduduk sekitar. Kampung itu bagaikan terhapus dari peta, hilang di telan waktu, dan dikutuk oleh bisikan-bisikan gaib yang tak pernah berhenti berbisik di balik gelapnya pepohonan. Setiap langkah yang mendekat ke sana seolah disambut tatapan tak kasat mata, dan udara di sekitarnya perlahan berubah menjadi dingin menusuk tulang. Konon, malam terakhir di kampung itu dipenuhi jeritan dan suara kentongan yang tak pernah berhenti sampai semua cahaya padam dan keheningan abadi mengambil alih. Sejak hari itu, kampung itu dikenal dengan satu nama, Kampung Mati. Dan malam ini kita akan menelusuri misteri tergelap yang bersembunyi di balik hutan Kalimantan. Bayangkan, kau berdiri sendirian di tengah hutan Kalimantan saat malam mulai menelan cahaya. Angin berhembus pelan, tapi ada sesuatu yang aneh. Bau tanah basah bercampur anyir, seolah ada sesuatu yang mati, tapi tak pernah ditemukan. Lalu, dari kegelapan terdengar suara samar, lirih memanggil namamu. Padahal kau yakin tak ada siapa pun di sana selain dirimu. Inilah kisah yang tak pernah diceritakan. Misteri dari Kampung Mati yang terkubur di jantung hutan Kalimantan. Malam itu, langit di atas hutan Kalimantan nyaris tak memperlihatkan bintang. Awan hitam bergelayut rendah, seakan menahan sesuatu yang berat di atas pucuk-pucuk pohon. Daun-daun besar bergetar perlahan diterpa angin yang terasa dingin. Namun anehnya, udara seolah menahan napas. Di tepi jalan setapak, seorang pemuda bernama Andra berdiri termangu. Senter kecil di tangannya mulai meredup dan sinarnya tak mampu menembus pekatnya kabut yang tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Dia berdiri di sana, menatap papan kayu tua yang lapuk, bertuliskan nama kampung yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Kampung Arang. Anehnya, nama itu tak pernah muncul di peta, padahal jalur GPS di ponselnya menunjukkan bahwa ia seharusnya berada di jalan logging, jauh dari permukiman. Andra melangkah pelan, sepatu bootnya menginjak dedaunan basah yang terasa aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Semakin dalam ia melangkah, udara di sekitarnya terasa semakin berat, seperti sedang diawasi dari balik pepohonan. Lalu samar-samar terdengar suara kentongan kayu, pelan dan berirama. Tapi di hutan seperti ini, siapa yang memukul kentongan di tengah malam? Andra menghentikan langkahnya. Detak jantungnya beradu dengan suara kentongan yang semakin mendekat. Di kejauhan, di balik kabut, samar terlihat bayangan hitam berdiri diam di tengah jalan, seolah menunggunya melangkah lebih dekat. Malam semakin dalam, hutan semakin sunyi, dan Andra tahu ia baru saja melangkah ke dalam cerita yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Andra menahan napas. Cahaya senter yang redup hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan, tapi bayangan itu tak bergeming, diam, berdiri tegak, dan seolah memandang lurus ke arahnya. Suara kentongan berhenti, sunyi. Dalam detik-detik yang menegangkan itu, Andra mencoba meyakinkan dirinya mungkin itu hanya batang pohon atau bayangan ranting yang tertimpa cahaya bulan. Tapi ada yang salah. Bentuknya terlalu tegak, terlalu kaku, seperti sosok manusia. Tiba-tiba angin berembus kencang dari arah bayangan itu. Kabut terbelah sesaat dan Andra melihat lebih jelas. Sosok tersebut mengenakan pakaian usang, compang-camping, dan kepalanya sedikit menunduk, tak menampakkan wajah. Di tangannya tergantung sebuah kentongan tua yang masih bergoyang pelan seolah baru saja dipukul. Andra melangkah mundur perlahan, tapi saat ia hendak berbalik, suara itu muncul lagi lebih dekat dari arah lain. Kali ini bukan hanya satu suara. Dari balik kabut, satu persatu bayangan lain mulai bermunculan, diam, berdiri, mematung, seolah mengurung Andra dari segala arah.
Udara mendadak berubah pengap, napasnya terasa berat, dan telinganya menangkap suara aneh. Bisikan, bukan satu tapi banyak. Berlapis-lapis, tumpang tindih, berbisik pelan dalam bahasa yang tak ia mengerti. Andrami memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi saat ia membuka mata, bayangan itu sudah berdiri lebih dekat. Sangat dekat. Dan di saat itu juga, kentongan tua di tangan sosok tersebut bergerak sendiri. Sekali bunyi, dan seluruh hutan kembali tenggelam dalam kesunyian. Hanya suara napas Andra yang terdengar, dan satu hal yang pasti, malam ini dia tak sendirian di kampung mati. Andra berdiri membeku, tubuhnya sulit digerakkan, seolah udara di sekitarnya berubah menjadi dinding yang tak terlihat. Suara kentongan itu masih menggema di kepalanya, meski hutan telah kembali sunyi. Bayangan-bayangan itu berdiri tanpa bergerak, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Dalam ketakutan, Andra mencoba melangkah mundur, tapi tanah di bawah kakinya terasa lebih dalam dari seharusnya. Ia menunduk, tanah becek itu bukan hanya lumpur. Di sela-sela genangan ada sesuatu yang mengambang, sebuah foto lusuh. Dengan tangan gemetar, ia mengambil foto itu. Lampu senter yang mulai sekarat berusaha menerangi gambar yang samar-samar sudah pudar. Di dalam foto tampak sekelompok orang berdiri di depan gapura kayu bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Arang." Namun ada yang aneh. Wajah-wajah di foto itu tak asing. Satu di antaranya sangat dikenalnya. Wajahnya sendiri. Andra tersentak, dadanya berdegup kencang. Bagaimana mungkin ia belum pernah ke tempat ini sebelumnya, belum pernah melihat foto ini. Namun gambar itu jelas memperlihatkan dirinya berdiri di tengah kerumunan, tersenyum kaku di sebuah kampung yang telah lama dinyatakan hilang. Di saat pikirannya kacau, suara dari balik punggungnya terdengar lagi. Kali ini bukan suara kentongan, tapi suara seseorang. Pelan berat berbisik tepat di telinganya. "Selamat datang, kamu sudah kami tunggu." Andra membalikkan badan dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang perlahan dan kabut yang semakin tebal, seolah perlahan menutup jalan keluar. Langkahnya mulai berat dan suara-suara itu semakin jelas mengelilinginya seperti lingkaran yang terus mengencang. Malam di kampung mati baru saja dimulai dan Andra tahu ia telah masuk terlalu dalam. Andra mencoba berlari. Langkahnya terhuyung, senter di tangannya terlepas, terjatuh dan padam seketika, menyisakan kegelapan pekat yang membuatnya tak bisa melihat apapun. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, berat, terpotong-potong, dan di sela keheningan itu, bisikan-bisikan halus mulai memenuhi telinganya. Bisikan itu terdengar seperti puluhan, mungkin ratusan suara berlapis-lapis berputar mengelilinginya. Ada yang tertawa pelan, ada yang merintih, dan ada yang terus mengulang kalimat yang sama. "Jangan pergi, jangan pergi." Andra menoleh ke segala arah, tapi kegelapan sudah menelan pandangannya. Tubuhnya gemetar, pikirannya berusaha menolak semua yang ia alami, tapi tubuhnya tahu ia sedang berada di tempat yang salah. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul cahaya samar. Bukan cahaya senter, bukan lampu, melainkan sinar kemerahan seperti obor atau api. Andra mencoba mendekat, mengikuti cahaya itu di antara pepohonan. Semakin dekat, bau kayu terbakar tercium kuat, bercampur aroma anyir yang menusuk hidung. Dan di depan sana, di tengah tanah lapang yang dikelilingi pohon besar, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Puluhan obor menyala, melingkar rapi, dan di tengah-tengahnya berdiri sebuah keranda kayu. Keranda tua, lapuk, terikat kain putih yang kotor dan lusuh seperti baru saja diangkat dari liang kubur.
Tak ada seorang pun di sana, tak ada suara. Hanya keranda itu yang perlahan mulai bergerak sendiri. Tutupan kain putihnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup atau baru saja bangun. Andra mundur, jantungnya nyaris meledak. Namun sebelum ia sempat berbalik, di belakangnya terdengar lagi suara berat itu, lebih jelas, lebih dekat, berbisik di telinganya. "Sudah kubilang, kamu tak akan bisa pergi." Dan malam pun kembali sunyi, seolah hutan menelan semua suara, menyisakan Andra yang kini terjebak dalam rahasia tergelap kampung mati di hutan Kalimantan. Andra berdiri mematung, tak mampu lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Udara di sekelilingnya kini terasa beku, sunyi yang mencekik, dan hanya detak jantungnya yang berdentam keras di telinga. Keranda itu masih bergoyang pelan, seolah apapun yang ada di dalamnya sedang menanti waktu untuk keluar. Dari balik pepohonan, samar terdengar langkah kaki, pelan, teratur, dan semakin mendekat. Suara ranting patah, dedaunan basah terinjak, dan di sela kabut, perlahan bayangan-bayangan mulai muncul lagi. Mereka berdiri di antara obor yang menyala redup, wajah mereka samar, tapi sorot mata itu kosong, dingin, seolah bukan lagi milik manusia. Satu di antara sosok itu melangkah lebih dekat. Pakaian compang-camping, wajah pucat seperti mayat, dan di tangan kirinya ia menggenggam sebuah foto lusuh, foto yang sama seperti yang Andra temukan sebelumnya. Sosok itu mengangkat foto itu perlahan, menunjukkannya ke arah Andra, dan tanpa suara, bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu. Andra menyipitkan mata, mencoba membaca gerakan bibirnya. Kalimat yang pendek, namun cukup jelas. "Ini sudah takdirmu." Tiba-tiba, keranda kayu di tengah-tengah lapangan itu berhenti bergoyang. Kain putihnya terlepas perlahan, dan dari dalam muncul sebuah tangan kaku berwarna pucat kebiruan dengan jari-jari yang memanjang tak wajar, mencengkeram tepi peti seolah hendak menarik dirinya keluar. Andra tak sempat berpikir. Ia berlari sekuat tenaga, menerobos kabut tebal, membabi buta tanpa tahu arah. Namun suara langkah kaki lain ikut mengejarnya. Bukan satu, tapi banyak. Seperti iring-iringan orang yang berjalan bersamaan, mengikuti di belakangnya. Semakin lama, semakin dekat. Di antara kepanikan, matanya menangkap bayangan sebuah bangunan tua di balik semak. Tanpa ragu, ia berlari menuju ke sana, mendorong pintu kayu rapuh yang langsung berderit keras saat terbuka. Ia menutup pintu dan menyandarkan punggung, mencoba menenangkan diri di kegelapan ruangan yang pengap dan lembab. Namun sebelum sempat menarik napas, dari sudut gelap ruangan terdengar bunyi lain. Suara kayu bergeser, diiringi napas berat dan bau anyir yang perlahan memenuhi ruangan. Andra memalingkan wajah ke arah suara, dan di sanalah, di sudut tergelap, ia melihat dua mata mengkilap menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip. Mata itu terus menatap, tak bergerak sedikit pun. Andra bisa merasakan hawa dingin yang semakin menyelimutinya, membuat tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dan udara di dalam ruangan itu semakin berat, seperti ada yang menahan napas. Perlahan Andra memfokuskan pandangannya pada mata itu. Cahaya samar dari luar menyinari sedikit bagian dari wajah sosok tersebut. Wajah pucat, tanpa ekspresi, dengan garis-garis hitam yang menggaris keras di kulitnya, seperti bekas luka lama. Ia mengenakan pakaian lusuh yang serupa dengan yang dilihat Andra di foto. "Kau tak akan bisa keluar." Suara itu bukan berasal dari bibir sosok itu. Suara berat itu, yang seolah datang dari dalam tanah, menggema di seluruh ruangan, menggetarkan tulang Andra. Jantungnya berdebar kencang, namun tubuhnya seperti dipaku di tempat, tak bisa bergerak.
Andra berusaha menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya, tapi perasaan aneh itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang berbisik dalam pikirannya, merayap perlahan, mengisi kepalanya dengan satu pikiran tunggal. Tinggalkan tempat ini, atau mati di sini. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak. Perlahan, dengan langkah terhuyung, ia maju mendekat. Setiap gerakannya terasa seperti menambah beban udara di sekeliling Andra. Sosok itu berhenti beberapa langkah dari Andra, lalu dengan suara berderit, ia mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menunjuk ke arah pintu belakang ruangan. Mereka sudah datang, dan kau tak punya waktu lagi. Andra menoleh, dan dari balik jendela pecah di ujung ruangan, ia melihat lebih banyak bayangan bergerak menuju ke arah bangunan tua itu. Mereka bergerak pelan, tak terburu-buru, tapi jumlah mereka semakin banyak. Sosok-sosok itu berjalan dalam diam, wajah mereka seperti terbalik, dan tubuh mereka tampak terdistorsi, seolah bukan lagi manusia. Panikan mendorong Andra untuk bergerak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke pintu belakang. Tapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat, seolah bergema dalam dirinya. Kamu sudah berada di sini dan tidak ada jalan keluar. Andra menarik pintu itu dengan kuat, tapi pintu itu tak bergerak, tertutup rapat. Dalam ketakutan ia berpaling kembali ke ruangan, hanya untuk melihat sosok itu kini berdiri di depannya. Jarak antara mereka tak lebih dari 2 langkah. Wajah sosok itu kini mulai terlihat lebih jelas, dan Andra menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. Wajah itu benar-benar wajahnya sendiri. Mata yang kosong, bibir yang terkatup rapat, tapi ada sesuatu yang sangat salah pada wajah itu. Kulitnya terlihat membusuk, seperti bagian tubuh yang sudah lama terabaikan. Dan senyuman tipis yang muncul di bibir sosok itu terasa sangat asing, seolah bukan milik dirinya. Andra mundur, terengah-engah, tak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah bumi menahannya untuk terus bergerak. Tapi wajah itu, wajahnya terus mengikuti, bergerak mendekat dengan gerakan yang sangat lambat, sangat sengaja, seperti sebuah ritual yang tak bisa dihentikan. Kau tak akan bisa lari dariku, bisik sosok itu, suaranya seperti keluar dari tenggorokan yang tak hidup, dalam dan mengerikan. Andra menatapnya dengan mata terbelalak. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Ada banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, tapi saat kata-kata itu hendak keluar dari mulutnya, ia justru terdiam. Suara itu, suara yang berbisik di telinganya, semakin jelas terdengar, seolah mulai masuk ke dalam pikirannya, menggantikan semua suara yang ada. Mereka sudah menunggumu. Semuanya. Wajah-wajah ini semuanya adalah bagian darimu. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang belum selesai. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Andra merasa seperti ada tangan yang mencekam pergelangan tangannya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya. Ketegangan itu semakin kuat, dan Andra terjatuh ke tanah. Saat matanya terpejam karena rasa sakit, suara kentongan kembali terdengar. Lebih keras kali ini, lebih dekat. Andra membuka matanya dan menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Bayangan yang mengelilinginya kini bukan hanya satu, tetapi ratusan. Sosok-sosok yang terbalik, tubuh yang memutar, wajah yang memudar, semua datang menuju dirinya. Mereka bergerak sangat lambat, sangat teratur, seolah menunggu giliran untuk berinteraksi dengannya. Di antara mereka, Andra melihat sebuah keranda kayu yang familiar. Keranda yang tadi ia lihat, yang mulai bergerak sendiri, kini kembali mengambang di udara, seolah siap untuk menjemputnya.
Semua suara itu berbaur menjadi satu dan Andra tahu, ini bukan hanya sebuah kampung mati, ini adalah tempat yang mengikatnya, memerangkapnya dalam waktu yang tak pernah berakhir. Andra menggigil, terjebak dalam pusaran bayangan yang semakin mendekat. Ia bisa merasakan keranda itu yang mulai melayang lebih tinggi, semakin dekat, dan suara kentongan yang terdengar semakin nyaring, mengisi seluruh ruang udara, menggelapkan pikirannya. Bayangan-bayangan itu, wajah-wajah yang terbalik dan rusak, bergerak semakin mendekat, semakin banyak. Mereka menyebar, menutup jalan keluar, memenjarakan dirinya dalam ruang hutan yang entah sudah berapa lama terlupakan. Tiba-tiba, di antara suara kentongan, Andra mendengar suara lain. Bukan bisikan, bukan suara berat yang menggelegar, melainkan suara lembut, penuh kehangatan yang menembus kesunyian yang mencekam ini. Andra. Nama itu terdengar familiar. Ia menoleh dan di sana, di tengah bayangan-bayangan itu, ia melihat sosok seorang wanita, berdiri tegak, tersenyum. Mata wanita itu memancarkan sesuatu yang berbeda, sebuah cahaya yang bersinar lembut. Kau tak perlu takut, ini bukan takdirmu. Wanita itu melangkah maju, dan Andra merasa tubuhnya seperti diberi kekuatan untuk bergerak. Sosok itu datang lebih dekat, dan Andra melihat lebih jelas, wajah wanita itu adalah ibunya. Ibu? Andra berbisik, tak percaya. Wanita itu mengangguk, senyum tipisnya tetap hadir, meski ada kesedihan yang tergambar di matanya. Aku tak pernah pergi, Andra. Aku hanya terjebak di sini, di kampung ini bersama mereka yang hilang. Semua mulai jelas. Bayangan-bayangan yang menari di sekitar Andra adalah mereka yang hilang, mereka yang tak pernah ditemukan, mereka yang terperangkap dalam keabadian ini. Andra menyadari bahwa dirinya juga bagian dari cerita ini, terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Tapi kau bisa keluar, Andra, ujar ibunya, suaranya bergetar, penuh harapan. Kau satu-satunya yang bisa memutuskan siklus ini. Kau bisa menghentikan mereka. Andra terdiam, bingung tak tahu harus berbuat apa. Sosok-sosok itu kini diam, mematung, menunggu. Hanya ada dua pilihan, tinggal dan terperangkap selamanya, atau memutuskan siklus dan pergi, meski dengan harga yang sangat mahal. Di saat itulah, ibunya menundukkan kepalanya. Tidak ada yang bisa selamat dari kampung ini, kecuali mereka yang berani melepaskan yang telah hilang. Tiba-tiba, suara kentongan berhenti, dan semua bayangan itu mulai bergerak mundur ke dalam kegelapan. Keranda kayu itu juga mulai melayang kembali ke tempatnya, seolah menjalani takdir yang tak bisa dihindari. Andra melihat ibunya untuk terakhir kalinya sebelum sosok itu menghilang perlahan dalam kabut yang mulai menelan seluruh dunia di sekitarnya. Dalam sekejap, semuanya berubah. Andra berdiri sendirian di tengah hutan yang kini kembali sunyi. Semuanya telah selesai. Tapi saat ia mulai berjalan menjauh, kabut itu kembali mengumpul, dan di kejauhan, di balik bayangan pohon-pohon yang besar, ada sebuah papan kayu yang tersisa, bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Arang." Namun kali ini, Andra tidak lagi merasa takut. Ia tahu ia telah memutuskan siklus itu, kampung itu tidak lagi menahannya. Tapi yang Andra tidak tahu, adalah bahwa kampung itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia adalah bagian dari mereka yang terperangkap di sana, dan suatu saat ia akan kembali. Dan dengan itu, cerita tentang misteri kampung mati di hutan Kalimantan berakhir, namun ada banyak pertanyaan yang tetap menggantung. Apakah benar Andra telah selamat? Ataukah ia hanya baru saja memulai perjalanan baru dalam lingkaran tak berujung ini? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.